Salam sayang sahabat sayang. Kita akan sampai Cilengsi, itu Sumur Bulan, Cilengsi Gunung Putri. Gunung Putri. Oke, dadah. Sayang Eyang, saya mewakili Eyang karena Eyang nggak bisa turun dari atas begitu terjal. Jadi kami menelusuri yang penemuannya ini adalah Gus Oki. Ya Gus Oki ya. Iya. Kita boleh saya ke dalam dulu. Boleh, monggo. Boleh. Apa ada Gus Oki mau menceritakan dulu? Yuk. Kuncinya sini, kuncinya berdua sini. Oh ini kuncinya. Nah, ini berdua. Sumur Bulan. Sumur Bulan. Kita ada di Sumur Bulan. Boleh Pak diceritakan sedikit bagaimana di sini untuk air faedah air? Sampai jatuh. Oh Pak Ustadz, silakan. Air di sini alhamdulillah sih yang udah ada ke sini orang lain entah dari Jawa atau dari dari Tangerang juga ada, dari mana juga ada, tapi alhamdulillah ya kebanyakan sini untuk pengobatan. Ada kata-katanya Gus Oki ada dua, ada untuk pengobatan dan yang punya hajat. Ya, gitu. Ya, maksudnya pengobatan lahiriah, batiniah. Yang punya hajat itu juga mungkin karena kita punya maksud, punya tujuan, ya alhamdulillah. Ya, semuanya yang mandi di sini terkabulkan alhamdulillah. Ya mungkin Allah yang mengabulkan ya. Cuman ini mah di sini cuma syariat. Syariat gitu. Ya, alhamdulillah. Gus Oki sedang mendoakan Rika ya, Rika yang mandi di Sumur Bulan. Rika adalah keponakan dari Eyang Rati, mewakili Eyang Rati juga. Gimana rasanya Rika? Dingin, airnya beneran dingin. Enak, segar atau Sepertinya tuh seger banget. Terus seperti kalau saya ya tadi dari Gus ini kayak ada nyetrum-nyetrum ya pas dia begini-begini di atas itu ya rasanya ya. pada saat didoain? Didoain. Apalagi kita langsung minta sama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun melalui dari Gus tetap kita ingat kepada Allah dan hajat kita akan tersampaikan. Amin. Apa sih Bu kalau boleh tahu Rika hajatnya? Hajat saya banyak. Oh banyak ya? Banyak, nggak boleh. Semoga berhasil hajatnya ya. Amin. Supaya diberikan kesehatan juga, panjang umur, rezeki sehat walafiat. Dia bisa jadi langsung berangkat mau umroh lagi. Terus saya juga ada mau keluar negeri lagi kemarin. Ada urusan sama kakak saya, ada urusan bisnis juga supaya lancar semua jalannya. Amin. Nah pemirsa, kami akan mengambil air dari Sumur Bulan ya. Nah, yang ngambilin Rika. Nah, kita ambilin buat yang Rati ya. Ini airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ya pemirsa, air hanyalah perantara, segala sesuatunya kehendak yang maha kuasa. Apapun hajat segala macam, perantara itu adalah bisa apa aja ya, baik orang, air atau benda apapun ya. Nah, kebanyakan wanita atau pria Pak yang datang? Kadang-kadang kebanyakan sih pria, wanita juga ada. Nah, keluhannya sama pria dan wanita atau beda-beda biasanya? Sama keluhan itu memang. Orang tua atau anak gadis juga ada? Ada juga, kalau yang anak gadis juga ada, orang kebanyakan nanti orang tua. Orang tua. Nah kalau yang gadis itu apa yang diinginkan biasanya? Kalau diinginkan itu kan
bagaimana dianya yang ingin itunya kan, misalnya pengennya apa gitu kan, cuma masalah organisme gitu. Kebanyakan kalau punya tujuan pribadi yang masing-masing, anak muda itu kebanyakan nggak bilang, Pak saya tolong mau ke sini, tolong bakarin bapaknya, bapak yang bakar, sebutin aja nama saya, niatnya saya yang ini. Tapi kalau cuman kadang-kadang ya ada juga sih yang terus langsung, Pak saya pokoknya besok mau ngelamar kerja nih, saya pengen masuk. Itu ada juga, alhamdulillah. Ya begitu ngelamar besoknya langsung nggak pulang. Alhamdulillah begitu seminggu kesini, kamu besok kemarin suruh kesini lagi, Pak langsung kerja saya di lamar, alhamdulillah. Gitu kan. Ya mungkin itu mah. Dalam rangka apa nih ke situs Sumur Bulan ini, bisa dijelaskan ya? Ya, kita hanya pengen apa ya, silaturahmi. Masalahnya kita ini kepingin ngambil air suci yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Karena ini kan sangat amat berguna ya. Dan banyak orang yang ngambil di situs ini, itu konon kabarnya loh ya, itu bisa untuk kesembuhan. Banyak orang yang semacam yang ini rendam ya, sembuh. Apa-apa aja tergantung hajat daripada masing-masing ya. Ini teman saya si Gus Oki, rupanya berdekatan rumahnya, dan dia juga yang mengawasi tempatnya sana ya. Jadi Gus Oki ini yang tahu semuanya, masalah perkembangannya, masalahnya sejarahnya, bagaimana dia tahu ya. Cuman kalau Eyang ini kan kerentek hati gitu ya, kayaknya wah di mana ya aku cari-cari sumber mata air gitu. Karena kalau di dalam tempat Eyang, tempat praktek, yang itu mempergunakan bermacam-macam air dari segala penjuru ya, air mana-mana aja. Jadi masing-masing air itu mempunyai karoma masing-masing. Jadi ya siapa enggak, namanya kita kepingin sembuh kok, apa-apa ya kita mesti jalanin dulu gitu kan. Jadi banyak keterangan, banyak orang dari mana-mana pada berdatangan ya. Ini semua kan keajaiban milik Allah ya. Tetapi kita kan diwajibkan juga berikhtiar gitu, agar kita mendapat juga karomanya. Ini sumur ini bukan musyrik, kita juga mandi, bisa sholat, ambil air wudhu di situ ya. Jadi kalau kita percaya, yakin, air ini juga menjadi obat gitu loh. Jadi bagi Eyang, seorang spiritual, ini sangat barokah sekali. Karena orang itu bisa pisah dengan nasi, dengan apa-apa, tapi dengan air enggak loh. Ya ingat, apalagi air beryoni itu sangat mujarab banget ya. Seperti itu. Coba tanya sama Gus Oki. Gus Oki, Eyang ini sengaja datang cuma tadi itu karena tempatnya habis ada orang dimakamkan ya. Jadi hujan juga, licin. Eyang nggak bisa turun sampai ke bawah karena kan Eyang naik kursi roda Gus ya. Terus ini Gus, di sana Sumur Bulan itu bagaimana ceritanya? Awal mula kita buka situs Sumur Bulan itu sebenarnya lewat petunjuk bahwa di situ ya petunjuknya lewat, bisa dikatakan lewat mimpi, tapi ya dibilang mimpi juga tidak mimpi ya gitu. Karena kebetulan ada salah satu situs di situ ternyata yang dari zaman dahulu kala, dari zaman nenek moyang sudah dipergunakan untuk masyarakat di wilayah Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri, Bogor apabila musim kemarau panjang. Jadi air itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mandi, masak, nyuci, dan lain sebagainya. Dan dari situ Gus airnya? Dari situ semua. Dan kebetulan entah tahu berita dari mana, kebetulan kok banyak orang-orang jauh dari Jawa Timur, Jawa Tengah,
dari Magelang, dari Purwakarta, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Jakarta, alhamdulillah pada banyak yang pada pengen mandi atau berendam di situs Sumur Bulan. Termasuk malam 1 Muharram kemarin cukup ramai sekali yang berendam. Dan kalau masalah ditanya niatnya, hajatnya apa ya wallahualam bishawab, kita nggak ngerti, nggak tahu, karena kan mereka punya tujuan juga nggak mungkin diutarain ke kita. Jadi ya mereka punya hajat masing-masing, ya yang tahu ya hanya mereka masing-masing yang pada mandi berendam di situ gitu. Tapi ya kalau yang dekat-dekat daerah-daerah sekitar Sumur Bulan sendiri ya banyak sih yang pada punya penyakit pengapuran tulang, punya penyakit asam urat, yang pada nggak bisa jalan. Ya alhamdulillah stroke, ya alhamdulillah habis pada mandi berendam di situ, ya mungkin dapat mujizat dari yang kuasa, ya mungkin ya pada dikasih kesembuhan. Jadi akhirnya ya apa ya, berbincang-bincang ngobrol dengan yang lain-lain. Itu namanya tular. Ketok tular kalau bahasa Jawanya. Akhirnya jadi banyak masyarakat dari mana-mana yang berkunjung ke situs Sumur Bulan. Seperti itu, Mas. Tapi Gus, kalau boleh tahu, kalau penyakit pengapuran, maaf Eyang, seperti Eyang ya, Iya. biasanya berapa kali datang? Tergantung keyakinan. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, Mas ya, karena kebetulan yang mengalami pengapuran tulang, terutama dengkul, setiap duduk lama terus nggak bisa bangun, itu ibu kandung saya sendiri. Yang biasanya setiap 1 minggu sekali itu periksa ke dokter. Alhamdulillah ini udah 3 bulan udah nggak pernah ke dokter lagi nih. Biasanya tiap hari Minggu beliau itu berendam ke bawah biasanya, tapi alhamdulillah sih udah 3 bulan ini udah nggak pernah ke dokter lagi sih. Jalan ke warung beli sayur, terus ke depan ke masjid, itu sekarang juga udah bisa jalan, yang tadinya nggak bisa jalan, alhamdulillah. Itu berendam aja atau hanya disuci bisa? Boleh? Ya mandi aja di situ, pada berendam mandi. Harus didampingi dengan seorang spiritual atau seperti apa, Gus? Enggak juga. Kadang-kadang mereka ke situ juga nggak ada pendampingnya kok, pada berangkat sendiri-sendiri. Aku rasa air di situ tuh sudah mengandung yoni ya. Tinggal kita permintaan ya. Tanpa ada pendamping juga bisa, asal niat. Ya, di mana niatnya. Dan aku juga menghimbau kepada para pemirsa yang ingin untuk datang ke situ, coba deh, kita nggak minta ya. Kalau ada rezeki dibeliin papin. Soalnya jalannya tuh begini. Jadi ya kalau kita ada uang lebih, kenapa enggak? Orang itu juga untuk kebutuhan masyarakat ya. Kita bergotong royong untuk kita, dari kita untuk kita ya. Biar aksesnya itu enak. Bisa kita jalan motor. Kalau ini Eyang karena naik kursi roda takut licin jalannya. Habis orang dimakamkan, jadi nggak bisa sampai sana. Amat sangat sayang. Tetapi Eyang nggak kalah akal bawa jerigen gede tuh yang 10 liter ya. Nanti akan Eyang pergunakan di rumah. Seperti itu ya, Gus. Yang sendiri melihatnya apakah memang air-air seperti ini banyak di Indonesia atau seperti apa ya? Yang mujizatnya ada gitu, karomah. Semua air ini mempunyai keistimewaan masing-masing ya. Kita nggak bisa, oh ini air ini begini mujizatnya nih. Semua air itu berfungsi. Semua berfungsi. Dan air ini orang bisa pisah loh sama nasi. Tapi dengan air mana? Nggak bisa ya. Dan air ini yang seperti Gus Oki ngomong, musim kemarau nih dari mana-mana. Orang tinggal nyalurkan aja, bawa jerigen-jerigen untuk masak, untuk mandi pada sana ya. Jadi ini air memang berkaroma, berguna untuk masyarakat setempat. Semoga para aparat cagar budaya ya, kalau memang melihat tayangan ini, cobalah dilihat dari situs mana, tahun keberapa, peninggalannya siapa. Kita minta bantuan aksesnya aja dipermudah gitu. Dan bagi
para penonton ya yang Rate TV. Kalau mau ke sana ketemuin Gus Oki dengan semua ya, ada kuncinya di sini. Nanti kamu mau nyumbang semen, mau nyumbang apa, monggo, asal hajatmu sudah jadi. Kita ndak minta, ndak meres, ndak apa, kerelaan hati agar semua berguna untuk orang banyak gitu loh ya. Cuman Eyang sangat amat sayang, ini tadi hujan deras, Eyang nggak bisa ke bawah ya, makanya Eyang bawa jerigen tuh 10 literan, nanti akan Eyang gunakan di rumah karena Eyang yakin Eyang ini juga umurnya sudah di atas 60. Banyak orang bilang, ih Eyang kok awet ayu, awet cantik. Eyang nggak pernah pakai skincarean, nggak pernah. Tapi Eyang mandi di RR Keramat itu skincare hanya Eyang gitu skincarenya. Jadi kalau kita percaya, yakin, karena keyakinan itu dari sini tumbuhnya ya. Kita bangkitkan itu inner beauty namanya. Jadi pancaran wajah kita kinclong ya, seperti itu. Nah, Gus Oki, harapannya ke depan dengan adanya situs Sumur Bulan ini seperti apa? Ya, harapan saya pribadi sih Mas ya, mudah-mudahan setelah kita bukanya kembali situs Sumur Bulan, kita rawat kembali ya, kita pugar supaya kelihatan lebih bagus, lebih nyaman, biar lebih enak apabila tamu-tamu dari mana-mana pada datang ya. Mudah-mudahan setelah kita buka bermanfaat untuk kemaslahatan umat, untuk orang banyak ya, mudah-mudahan harapan saya seperti itu Mas. Kalau untuk pemerintah Pemda sendiri seperti apa? Ya kalau untuk dari pemerintah Pemda sendiri sampai dari tingkat kelurahan, Pemda, kecamatan belum ada Mas sama sekali. Belum ada sama sekali yang mau melirik situs-situs budaya atau peninggalan para leluhur atau karuhun kita. Sampai detik ini dan sampai hari ini belum ada yang datang menyambangi. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur? Ya, kalau harapan saya pribadi sih umumnya mewakili masyarakat Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri, Bogor ya. Saya harap suatu saat Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Bapak Aing mudah-mudahan bisa berkunjung ke situs Sumur Bulan dan situs Pancuran Tunggal Hulu Cai, Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, karena tempatnya kebetulan berdekatan, tidak jauh. Yang sendiri menanggapinya seperti apa nih? RR Suci itu sangat luar biasa karena di mana-mana cadas ya, tetapi di situ ada sumbernya. Itu sudah satu keajaiban ya, dan dia nggak pernah kering loh. Jadi aku melihatnya, kenapa enggak kalau kita yakin ya? Kalau kita yakin aja udah 1 poin menang, kita akan sembuh gitu. Mungkin ada yang disampaikan buat Pak Deddy juga? Kalau untuk Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi, mungkin cagar budaya ini Pak, kalau Bapak memang berkenan, ada waktu ya, cobalah diberikan untuk wisata, energi, biar mereka anak bangsa, keturunan kita yang akan datang mengetahui bahwa di sini ada peninggalan, ada situs ya, air Cibulan dan air Pancur Tunggal ya. Ini sangat luar biasa loh. Saya percaya Kang Deddy juga kebatianannya begini ya. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan Eyang dan Gus Oki, semoga suatu hari kalau kerentek kepengin artinya kesini, temuin saja Gus Oki ya. Dan di sini juga ada pembantunya banyak, juru kunci. Jadi seperti itu harapan Eyang. Semoga dengan air ini kita mendapatkan karomah dan mujizat itu milik Allah. Tapi kita wajib berikhtiar ya. Oke sayang. Salam sayang sahabat Eyang, dan I love you full. Oke, makasih yang Gus Oki.